Assalamualaikum teman-teman Millionaires Club, apa kabar? Nah, saya punya kawan, dia punya usaha peternakan kambing. Dan kambingnya gemuk-gemuk dan dia punya income cukup bagus dari kambing yang dia hasilkan. Lalu ada kawannya yang kepincut ingin punya usaha peternakan kambing, karena setiap tahun pasti banyak orang butuh kambing. Problemnya dia tidak punya pengalaman untuk merawat kambing. Lalu dia rekrut seorang pegawai untuk mengatur semuanya, termasuk menyiapkan kandang dan memberi makan. Sebut saja namanya Bu Nali. Setelah berjalan 1 tahun, datanglah si bos ini melihat bagaimana hasilnya. Ternyata dia kaget karena kambingnya kurus-kurus. Lalu dia tanya sama Bu Nali, kamu kasih makan apa? Ini kambing apa kucing? Kok kurus sekali? Ya saya kasih makan rumput, bos. Wah, kamu ini. Saya potong gajimu 500.000, tidak berberi kemanusiaan. Masa kambing dikasih makan rumput? Saya nanti akan datang lagi 3 bulan lagi. Kambingnya kurus apa gemuk? Nek kurus, tak potong gajimu. Ojo kon reken, sabar ae, sabar, ojo kon reken. Sing penting rezeki. Selamatan. 3 bulan berselang, datanglah bos itu. Lihat lagi, dan bos ini kecewa. Kenapa? Karena tambah kurus. Lalu ditanya, kamu kasih makan apa kambing ini? Kok jadi purut gini? Bukan hanya jadi kucing, tapi kucing kelaparan. Sudah saya kasih ganti makanan loh, bos. Kamu kasih makan apa? Ya makanan saya, susu, hamburger, ya pizza saya kasih makan, bos. Tak potong gajimu 1 juta. Masa aku kasih makanan hamburger, itu berlebihan namanya. Iki kancamu iki. Iya, Pak. Ya apa kon milih kanca daduane koyo ngene. Kanca dayak sing woto, sing pokro. 3 bulan lagi saya akan datang, saya mau lihat bagaimana nasib kambing saya. Setelah berlangsung 1 tahun lamanya, datanglah bos ini ke tempat peternakan kambingnya. Dan dia lihat kambingnya berubah. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Dia tanya Bu Nali, kamu kasih makan apa kambing ini? Begini, bos. Setiap hari saya kasih uang dia 5.000, saya suruh cari makan sendiri. Terserah mau makan apa, tempatnya di mana. Itu anekdot. Intinya teman-teman, apa yang kita manage sekarang, besar atau kecil tergantung dari makanannya. Nah, sama dengan kita punya bisnis ini. Mereka gemuk, mereka kurus, Anda tergantung dari bagaimana cara Anda merawatnya dan tergantung dari makanannya apa. Anda sebagai leaders, Anda punya tim. Anda kasih makan apa mereka ini? Anda kasih makanan ancaman atau Anda kasih makanan harapan? Tentu saja tim Anda bukan kambing. Wes angel. Tetapi ya jangan sampai Anda salah memberi makan. Artinya apa? Perlakukan orang lain sama dengan bagaimana Anda ingin diperlakukan. Karena itulah penting sekali di akhir tahun ini kita harus mengisi tubuh kita dengan hal-hal yang baik agar kita bisa mencapai prestasi. Dan saya akan tutup sesi kita kali ini dengan 3 teknik closing dari 12 teknik closing yang pernah saya sharingkan sebelumnya. Adalah teknik closing menjelaskan value, manfaat yang sesungguhnya dari produk yang Anda miliki. Anda perlu menjelaskan lebih konkret tentang value atau manfaat ketika dia memiliki polis asuransi. Kalau perlu, Anda bandingkan. Membandingkan itu merupakan salah satu teknik closing. Ada kawan saya yang beli polis asuransi di perusahaan lain. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia bayar preminya setiap bulannya lebih dari 4 juta. Dan dia mendapatkan manfaat rawat inap ICU itu 2 kali harga kamar. Kelihatannya besar. Jika harga kamarnya 1 hari adalah 2,5 juta, maka dia akan mendapatkan proteksi ICU-nya setiap harinya 5 juta. Teman saya ini pinter sekali. Dia membuat komparasi. Saya tidak memaksa kamu membeli produk dari Allianz, tapi ini saya tunjukkan. Klausul yang ada di Allianz adalah sesuai tagihan. Jika salah satu keluarga kita mengalami corona umpama, kita tahu bahwa perawatan corona melalui ICU itu perharinya tentu lebih besar daripada harga kamar 2 kalinya. Bisa sampai 15 juta loh, itu hanya kamarnya saja. Berarti tidak di cover. Allianz menyediakan
fasilitas ICU bukan hanya 3 bulan dalam 1 tahunnya, tetapi memberikan manfaat 365 hari dalam 1 tahun. Coba bandingkan betapa efisiennya kalau Anda memiliki proteksi dari Allianz. Itu salah satu contoh teknik closing. Jadi Anda bisa dengan cara menjelaskan manfaatnya. Kalau dia kurang paham, kasih pembanding supaya dia memahami. Tapi ingat, kalau Anda membandingkan, Anda tidak perlu menunjukkan sisi keburukan dari produk yang lain. Kenapa? Karena produk kita sudah cukup bagus. Anda menunjukkan kelebihan dari produk Allianz ini. Sama saja dengan kalau misalkan kita mengajak mereka menjadi partner bisnis. Kalau kamu menjadi nasabah, maka kamu hanya dapat 1, yaitu dapat proteksi. Tapi kalau kamu menjadi partner bisnis Allianz, kamu dapatnya 3. Apa itu? Yang pertama dapat proteksi, yang kedua dapat cashback, dan yang ketiga kamu dapat bisnis. Nah, teknik closing yang ke-11 adalah menggunakan yang namanya momen. Ya, itu sangat mempunyai dampak. Momen apa aja? Misalnya sekarang hari pelanggan nasional, sehingga Allianz akan memberikan banyak hadiah-hadiah. Pak, ini mumpung momennya adalah pelanggan nasional. Jika Anda membuka proteksi dari Allianz, itu ada beberapa banyak hadiahnya. Mumpung, Pak. Aji mumpung. Mumpung, momen berikutnya, mumpung Anda belum memasuki masa ulang tahun. Momen ulang tahun. Karena kalau sudah masuk ulang tahun, harganya lebih mahal. Atau momen ini awal akhir tahun, Pak. Biasanya kalau akhir tahun, mumpung akhir tahun, biasanya perusahaan ini banyak sekali kelonggaran-kelonggaran. Itu contoh. Jadikan momen. Mumpung, ya, itu teknik closing. Event closing itu akan sangat membantu karena tidak terjadi di setiap waktu, ya. Dan yang teknik closing yang ke-12, teknik closing yang terakhir adalah dengan split, dengan memecah-mecah menjadi lebih kecil. Orang kadang-kadang melihat premi adalah sesuatu hal yang besar karena dianggap sebagai sebuah pengeluaran. Anda bisa katakan, jika dia mengeluarkan premi 1 juta 1 bulan, itu berbeda rasanya kalau 35.000 per hari. Misalnya Anda bisa katakan, Pak, kalau Anda setiap hari ya sisihkan uang 35.000 dan uang 35.000-nya Anda itu hilang, dicuri oleh orang, kira-kira Anda bangkrut enggak? Ya enggak, kalau kehilangan 35.000. Di orang yang tinggal di perkotaan bayar parkir 1 hari 35.000 itu ya biasa. Kon ini jadi siapa? Tapi kalau di daerah yang lebih kecil, mungkin Anda bisa turunkan. Katakanlah menjadi 15.000. Kalau Anda kehilangan uang 15.000 tiap hari untuk bayar parkir, kira-kira kamu bangkrut enggak? Ya tidak. Kita tahu kalau sekali parkir di Surabaya antara 3.000 sampai 5.000. 3 kali tempat sudah 15.000. Pindah-pindah tempat tambah banyak uangnya yang harus dikeluarkan. Tapi tahukah Anda bahwa dengan mengalokasikan uang parkir, maka kamu dapat proteksi uang yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena kalau 35.000 per hari dikalikan 30 hari, itu nilainya sudah 1 juta lebih. Dan dengan 1 juta, kita mendapatkan manfaat 1 miliar sakit kritis, 1 miliar jika kita tutup usia, dan pembebasan premi berkala sampai umur kita 65 tahun. Pecah-pecahlah menjadi lebih kecil. Dengan mengalokasikan dana 15.000 per hari, ini akan bisa menyelamatkan keluargamu dari risiko kebangkrutan. 15.000 apa artinya? Wah, repot sampai butuh terong ya. Itu salah satu teknik closing, teman-teman. Nah, karena itulah bagaimana kita bisa membangun bisnis ini dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang sudah diberikan oleh para mentor Anda. Anda tidak akan kesulitan sebenarnya melangkah, karena teknik kami akan bekali untuk Anda semua. Tetapi kunci utamanya adalah dari motivasi Anda sendiri. Jika Anda sudah disediakan makanannya dan Anda tidak lagi memakannya, Anda enggan memakannya, maka bukan hanya Anda semakin kurus, Anda bisa sakit. Seperti cerita kucing tadi, tambah lama tambah kurus. Ayo kita belajar bersama-sama dan mari kita sukses bersama-sama. Mudah-mudahan informasi ini membantu Anda semua. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman tim Anda atau rekan-rekan Anda jika informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa.